Bukan gara-gara viral maka polisi menangani, tapi karena polisi menanganinya, akhirnya jadi viral. Responnya Polda mengambil alih itu kan suatu kecepatan. Kan sebenarnya nggak perlu diambil alih, ini kan bukan kasus yang sangat luar biasa. Yang makan gaji dari pemerintah atau terikat dengan disiplin, kita nggak boleh hedonisme. Beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan kejadian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral yang melibatkan anggota kepolisian dari Polda Sumatera Utara, Akhiruddin Hasibuan. Dan dalam kasus tersebut, banyak pihak yang menuding Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra, lamban dalam bekerja. Bagaimana sebenarnya proses hukum ketika kepolisian menangani sebuah perkara? Kami akan membahasnya bersama dengan pemuda mitra Kamtibmas Sumatera Utara, Rajamin Sirait. Apa kabar Bang Rajamin? Baik, luar biasa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bang Rajamin. Sama-sama. Ya, Bang Rajamin. Beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan kasus dari AKBP Akhiruddin yang awalnya pertikaian dilakukan oleh anaknya, kemudian menyeret Akhiruddin Hasibuan hingga pihak kepolisian ataupun penegak hukum menelusuri ternyata ada kasus ataupun ada usaha-usaha ilegal yang dilakukan oleh beliau. Dan banyak pihak juga yang menuding kepolisian lamban dalam bekerja, khususnya Kapolda Sumatera Utara. Benarkah Bang Rajamin, kalau Bang Rajamin sendiri menilai, apakah benar viral dulu baru ditangani oleh pihak kepolisian? Ya, sebenarnya kan mekanismenya itu kan orang kan nggak pernah tahu kapan kejadian, pengaduan dan prosesnya. Baik. Waktu kejadian itu kan dua belah pihak melapor Ya. ke Polrestabes. Sempat dua belah pihak ini melaporkan. Melapor si Ken, Baik. besoknya melapor si Aditya. Nah, tapi Bang Rajamin ini belum sampai ke Polda ya? Belum. Waktu itu bahkan sudah sampai yang namanya si saudara korban ini menjadi tersangka, dibuat. Kita nggak tahu bagaimana caranya itu. Tapi kalau kita telusuri ke belakang, kita tidak sedang membuat suatu tuduhan-tuduhan. Saudara Akhiruddin ini kan lama tugas di Poltekkes zaman dulu sebagai Kanit Jatan Ras. Mungkin dia punya pengaruh, kekuatan untuk membuat itu tidak berjalan. Tapi kan namanya orang untuk memuaskan tentang keadilan ini kan di zaman ini kan dimungkinkan. Baik. Sehingga keluarga korban melanjutkannya ke Polda. Pihak Polda kan dengan pengaduan ini kan melakukan penyelidikan. Ya. Dengan penyelidikan ini kumpulkanlah bukti-bukti dan segala macam kelengkapannya, termasuk saksi korban dan saksi yang melihat, ya kan? Ternyata saksi korban mengatakan ada di situ yang namanya saudara Akhiruddin dalam kejadian itu. Baik. Dan menonton, membiarkan. Di sini celahnya. Ketika seorang anggota oknum kepolisian yang harusnya sebagai pelayan pelindung masyarakat, mestinya dia tidak melakukan itu. Baik, sebelum dilanjut Bang Rajamin, tentu masyarakat ataupun publik, khususnya warga di Sumatera Utara kan tidak mengetahui seperti proses hukum yang berjalan seperti yang Abang sampaikan. Masyarakat tahu kejadian di Desember 2022 ya, dan viral di 2023, tepatnya di bulan April ya. Seolah-olah ketika viral ini yang menjadi penyebab kepolisian bergerak dan langsung melakukan olah TKP, mengunjungi pihak kepolisian datang ke rumah Aditya Hasibuan ataupun milik dari Akhiruddin Hasibuan. Karena ada di situ oknum polisi, otomatis yang turun adalah propam. Baik, sebenarnya prosesnya seperti apa sebenarnya, Bang? Ya kan? Berapa lama ketika seseorang melapor lalu kan lamanya itu kan tidak bisa kita tentukan karena banyak faktor juga. Karena si Ken ini kan kuliah di luar negeri. Ketika dia dimintai keterangan dia sedang tidak berada di tempat. Perjalanan ini kan makan waktu. Makanya dengan
ketika ini muncul ke publik, sepertinya gara-gara viral ini maka ditangani. Padahal sebenarnya ada rentang di mana hal ini yang menyebabkan sepertinya lambat. Berarti ada informasi masuk ke Bang Rajamin, Ya. proses itu telah dilakukan sejak ada banyak pengaduan di Polrestabes. Ya, pihak Polda sudah melakukan ketika diketahui orang tuanya turut serta di situ, propam turun. Baik, artinya pertamanya awalnya dua belah pihak melapor ke Polrestabes Medan. Ya. Di bulan Januari? Di bulan Desembernya. Di bulan Desember, baik. Lalu tidak puas, Abang sebutkan tadi ya? Ya, karena mereka berpikir ya kok kami yang jadi tersangka. Baik, laporan itu ke Polda di bulan berapa? Saya nggak tahu persis, tapi ketika datang ke Polda, Polda langsung mengambil alih. Tapi itu di 2023 ya? Tidak di 2022. Artinya responnya Polda mengambil alih itu kan suatu kecepatan. Kan sebenarnya nggak perlu diambil alih, ini kan bukan kasus yang sangat luar biasa. Sama kayak ketika kejadian Ferdy Sambo, ya kan? Ya. Itu kan ditangani Jakarta Selatan. Tapi ketika ini kasus ini sepertinya mandek, sepertinya ada rekayasa atau mungkin ketidakkemajuan, Mabes Polri ngambil alih. Baik. Selaku yang di atas. Begitu juga Polda. Ya kan? Kita nggak tahu ada apa yang terjadi. Tapi yang namanya respon daripada pihak kepolisian daerah Sumatera Utara dengan Kapolda mengambil alih, baik, sehingga menjadi terang benderang, itu adalah satu kemajuan prestasi yang baik. Baik. Jadi jangan kita bilang gara-gara viral, tapi karena penanganan ini yang cukup cepat, akhirnya viral. Dan ini membutuhkan proses. Yang kedua, dari situ muncullah tentang gaya hidup saudara Akhirudin yang dimunculkan orang. Mungkin pernah juga disakiti atau bagaimana. Kan sekarang kan terbuka di publik dengan Instagram. Makanya sebenarnya kan kalau kita sebagai yang makan gaji dari pemerintah atau terikat dengan disiplin, kita nggak boleh hedonisme. Ini kan sebenarnya persoalan ini kan bukan persoalan Akhirudin, tapi akibat dari kejadian ini Akhirudin bertanya. Kita bersyukurnya hari ini Indonesia belum memakai pembuktian terbalik. Ada hartanya, dari mana hartanya? LHKPN-nya kan hanya 400 sekian puluh juta. Baik. Sedangkan rumahnya 500 meter persegi. Kelengkapannya banyak. Kemudian katanya ada gudang lagi. Segala macam. Ini kan nggak masuk akal. Sebenarnya itulah kadang-kadang kita sedih nengok negara ini. LHKPN itu tidak diteliti. Pantas nggak? Wajar nggak? Kan sumber-sumber udah masuk. Bagaimana yang namanya saudara ini mempunyai harta begini banyak. Naik Rubicon, naik Harley, ya harga Harley aja hampir 1 miliar. Harga tanah mana ada 100.000 meter lagi. Semuanya terbongkar. Terkuak sama kayak Rafael Alun. Baik. Nah, jadi sebenarnya kan kita istilahnya gaya hidup inilah yang membuat semuanya jadi terbuka. Bukan gara-gara viral maka polisi menangani, tapi karena polisi menanganinya akhirnya jadi viral. Baik. Akhirudin sudah cukup lama menjadi anggota kepolisian. Apalagi Abang mengetahui tadi pernah bertugas di Polrestabes Medan. Lalu pindah ke Polda. Ya, pernah di Kasat narkoba di Pinjai, di Serdang. Dan terakhir di Polda. Lalu mengapa pihak kepolisian atau rekan-rekan Akhirudin tidak mengomentari ataupun tidak memperdulikan bahwasannya Akhirudin memiliki bisnis ilegal? Dan ada informasi kami dapatkan juga Bang, bahwasannya bisnis ilegal itu sebenarnya sudah diketahui hanya karena viral saja. Kemudian ini diungkapkan sebagai bentuk buang badan pihak kepolisian, seakan-akan dia tidak membela anggota kepolisiannya. Sekarang kan kita gini, kita jangan cari kambing hitam salah apa. Tapi yang penting sekarang kita lihat, seperti misalnya Akhirudin mengaku dia hanya menerima uang keamanan. Pertanyaannya, dia bilang hanya 7,5 juta sebulan. Baik. Kalau dia menerima uang keamanan, dia kan sudah menyalahgunakan wewenang. Ya. Ya kan? Berarti menerima gratifikasi. Pernah nggak dilaporkannya ini? Yang kedua, saya tidak yakin dia hanya menerima uang keamanan. Karena perusahaan yang mitra dia itu katanya perusahaan besar. Baik. Nah, kenapa perusahaan besar ini mau bermitra sama dia? Karena ada jaminan. Artinya kan simbiosis mutualisme di antara mereka berdua. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali sebenarnya
Makanya kalau kita lihat zaman sekarang ini, banyak kejadian-kejadian yang kita tidak ketahui, tapi terungkap karena ada satu peristiwa. Ya kan? Sama kayak misalnya dengan kejadian Rafael Alun, terbongkarlah korupsi atau pencucian uang. Nah, sekarang kan di Indonesia ini kan banyak sekali yang tertutup, yang nggak tahu kita. Ya, kita mungkin hanya segelintir kecil ini. Tapi dengan kejadian ini, kita mulai membenahi dirinya. Dan ini adalah peluang bagi Kapolda, Pak Panca, untuk masuk lebih dalam lagi tentang anggota ini. Karena sadar atau tidak sadar, banyak juga oknum polisi ini yang hidupnya mewah-mewah. Baik. Ya. Tapi sebagai pimpinan Kapolda Sumatera Utara memang tidak, Abang ada insting tidak bahwasannya ia tidak mengetahui bagaimana seluk-beluk ataupun profil dari anggota-anggotanya di Polda Sumatera Utara? Ya anggotanya berapa puluh ribu. Kemudian kan dia nggak kenal semua. Pertanyaannya kan itulah gunanya ada masyarakat, ada mitranya polisi. Itu ada gunanya NGO, itu ada gunanya lembaga pengawas. Semua kan terbatas. Kapolda kan nggak mau tahu. Baik, artinya dengan adanya memviralkan ini menjadi keuntungan juga bagi Kapolda. Ya, ada peluang sama dia. Artinya peluang ini untuk membenahi diri institusi itu. Ya, tapi dari kejadian ini kita juga banyak di viral-viral itu polisi-polisi yang baik kan. Iya. Yang menolong masyarakat, yang peduli sama masyarakat, yang menolong banjir, anak sekolah, panti asuhan, itu kan banyak. Tapi memang kalau yang bau itu duluan cepat. Baik. Nah, yang baik itu kadang-kadang lambat. Ya. Tapi ini kan persoalannya kan kebusukan itu nggak bisa disimpan-simpan. Baik, selain dari masyarakat ataupun netizen, beberapa waktu lalu anggota DPRD Sumatera Utara Komisi A mengomentari bahwasannya Kapolda Sumatera Utara bekerja sangat lambat. Komentar Abang seperti apa? Sebenarnya kita nggak boleh bilang sangat lambat. Ya. Yang kedua, Komisi A itu kan mitranya kepolisian. Harusnya jangan ngomong di publik. Kan dia bisa ngomong sama Kapolda, bagaimana dengan kasus ini? Ini kan sepertinya sensasi. Karena yang dibicarakannya, yang disudutkannya Kapolda, orang akan dengar. Padahal sebenarnya ini adalah kena serangan balik dia. Karena ini momen mau pemilu. Baik. Selama ini di mana? Banyak kasus-kasus, masalah tanah, masalah buruh, masalah sengketa-sengketa, pengaduan-pengaduan. Apa respon anggota DPR? Baik, kalau yang Abang lihat, Komisi A dari sejak dilantik di 2019 hingga 2023 ini, apakah ada kinerja yang terlihat? Ya paling hanya menggolkan KPID, KPI, KIP, hanya proses-proses yang sidang-sidang aja. Tapi produknya apa? Contoh sedang viral sekarang masalah sport center, masalah PTPN, masalah banyak lagi persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Ya. Kemudian contohnya lah masalah arus mudik kemarin. Ada nggak yang memberikan tanggapan? Bagaimana caranya arus mudik supaya lancar? Ada banjir bandang, kerusakan hutan, nggak ada. Dan komunikasi di publik juga tidak nampak antara Komisi A dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kita nggak pernah dengar Polda Sumatera Utara. undang RDP polisi, nggak pernah. Nah, jadi sekarang sebenarnya berhentilah kita saling menyalahkan, ya kan? Kapolda pun juga kan nggak mungkin mau jabatannya rusak. Ya, kita harus support kejaksaan, kepolisian, karena mereka juga adalah aparatur yang untuk melayani masyarakat. Jadi kita, yang mana porsinya kita? Porsinya mitra polisian dia harusnya mengingatkan atau mendukung, sama kayak Komnas, Kompolnas. Dia mensupport Kapolda. Menko Polhukam mensupport. Karena nggak ada gunanya kita salahkan, karena prosedur dijalankan. Masalah waktu kan itu masalah proses teknis. Ya. Kan ini bukan cerita pembunuhan ditangkap langsung. Ini kan ada kejadian dulu. Bukan tertangkap tangan. Baik. Yang kedua, saksi korban kan juga nggak berada di tempat.
Kan banyak juga unsur-unsur lain, maka dia lakukan penggeledahan. Penggeledahan itu kan melengkapi. Karena diduga katanya ada senjata panjang. Dan sekarang katanya senjata panjang itu sudah dapat. Tapi dengan magazin yang kosong, peluru yang kosong. Bukan ujuk-ujuk ketika viral langsung penggeledahan. Tidak. Artinya ada penyidikan terlebih dahulu. Sah dulu ada tersangka. Dan ada data yang akurat. Ada data yang kalau kesaksiannya. Ada orang melihat, ada buktinya mengatakan bahwa dia membawa senjata. Ada senjata di situ. Baik, atau mungkin karena jabatan dari Kapolres Sumatera Utara ini mungkin cukup seksi dan ini menjadi lirikan banyak pihak untuk menjatuhkan dari Kapolda yang saat ini diduduki oleh Ya itu Irjen Pol Panca kalau itu Putra. kita nggak sampai ke sana lah. Kalau itu dilakukan orang-orang, itu biasa adalah orang-orang yang tidak dewasa. Karena jabatan itu kan adalah amanah. Bukan perlu dikejar-kejar. Kemudian semakin berat tanggung jawab Kapolda itu, semakin besar resikonya. Ya, semakin tinggi pohon, semakin kuat anginnya. Jadi Baik. kita hanya harapkan masyarakat ini kita melihat ya dalam menangani COVID-19, polisi sudah cukup berhasil, menangani mudik berapa tahun ini cukup berhasil, menekan kejahatan. Kalau ada pun kejahatan itu produk dari masyarakat. Banyak faktor ekonomi kah itu, narkoba kah itu, lingkungan kah itu, komunitas kah itu. Jadi nggak bisa kita salahkan polisi semua. Baik, meskipun Abang jelaskan tadi ada prosedur, sebenarnya Bang bisa didetailkan lebih lanjut lagi seperti apa sebenarnya tahapan ketika seseorang ingin melaporkan sebuah kasus hingga kasus itu ditangani oleh pihak kepolisian. Ya pertama kan dia mengadu, Baik. baru diterima pengaduannya, baru di BAP dia, baru diklarifikasi, dipanggil saksi-saksinya, menunjukkan benar atau tidak, apa bukti-buktinya. Kan nggak gampang. Jarak di antara tahapan tersebut? Ya, kan polisi nggak ini aja kasus yang ditanganinya. Penyidik berapa orang? Kita kan harus lihat juga. Kan polisi ini kan penyidiknya kan nggak 1.000 orang. Baik. Kemudian kasus yang ditangani mereka kan bukan hanya satu ini. Kan banyak kasus-kasus yang lain. Tapi atensi untuk ini kan dipercepat. Apakah kepolisian melihat seberapa besar nilai sebuah kasus baru itu menjadi prioritas mereka? Itu kan oknum. Kalau kita lihat sebenarnya kan kenapa Polri ini sangat sepertinya kayak mengejar kasus ini. Sangat seksi kasus ini. Sebenarnya karena ada oknum tadi. Ini kan menyangkut nama baik kepolisian. Ya kan? Artinya pelanggaran hukum yang dilakukan oknum polisi yang notabene harusnya dia aparat hukum. Melanggar hukum kan ini mencoreng. Makanya Polri mau menegaskan bahwa dia tidak berpihak kepada kejahatan dilakukan oleh oknum Polri. Baik. Sekarang kan pertanyaannya, kenapa saudara ini berani begitu berani? Kan berarti ada juga kekuatan dia. Mungkin selama ini uang dia, pengaruh dia, backingnya. Makanya sekarang kita berharap kepada oknum jangan lagi anggar-anggar backing. Kerja aja bagus. Ya kan? Baik. Dia berani kenapa? Karena mungkin relasi dia banyak. Baik. Keluarganya ada. Atau mungkin koneksi-koneksi dia masih banyak. Baik, Bang Rajamin, masyarakat mungkin apatis melihat kepolisian. Karena banyak juga kita baca di komentar-komentar di media sosial, banyak kasus-kasus yang mungkin mereka laporkan, tapi kasus itu sama sekali belum diproses oleh pihak yang berwajib. Sebenarnya ketika kejadian ini dialami oleh seseorang, apa yang bisa mereka lakukan agar apa yang mereka laporkan menjadi atensi? Sekarang kan begini, kalau kita melihat itu kasus itu tidak ditangani, kan banyak pintu masuk. Ada Propam, ada Irwasda, ada Kapolda, apalagi zaman sekarang. Hanya kadang-kadang orang nggak ngerti. Lebih baik orang memviralkan, baru menempuh prosedur itu. Sehingga viral ini dipikir bisa menyelesaikan masalah. Ya kan? Sebenarnya kan ada akses-akses masuk. Contohnya dia nggak puas dengan perlakuan Polri. Dia kan bisa mengadu ke Propam. Apakah polisi itu melakukan kode etik atau disiplin atau segala macam. Baik. Jadi sekarang gini, kita ini kan maksudnya saya tidak membela polisi atau masyarakat. Masyarakat itu juga perlu
kita belajar mekanisme. Dan ini gratis Bang ya laporan ya? Gratis dan terbuka. Nah, ya kan? Nah, gitu. Baik, terakhir Bang Rajamin, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara terkait dengan kasus antara Aditya Hasibuan, Ken Admiral, dan juga AKBP mantan ya Bang, mantan kepolisian. Sudah dipecat kan? Sudah dipecat, Akhiruddin Hasibuan. Ya, masukan bagi kita, kalau kita lihat banyak kasus-kasus besar ini, ada kasus besar ini karena kelakuan anak. Anak nggak pernah salah, yang salah orang tua. Ya kan? Bagaimana cara mendidik, membesarkan, bergaul anak-anaknya. Ya kan? Tapi dari situ juga ada banyak orang tua pengaruhnya hebat gara-gara anaknya. Jadi kalau kita lihat sini sebenarnya kepada kita orang tua, cobalah kita berikan porsi yang lebih besar lagi untuk perhatian terhadap anak. Jangan kita berikan porsi hal-hal yang bisa merusak dia. Contoh, mohon maaf, ketika dulu anak masih kecil si Aditya ini sudah diberikan naik sepeda trail, Honda Trail, sepeda motor. Itu kan membuat mental dia tidak pada tempatnya, waktunya tepat. Sehingga membuat dia menjadi seorang yang bertumbuh dengan tidak wajar. Dikasih mobil, kelas 6 SD udah bawa mobil, walaupun mungkin orang tuanya punya fasilitas itu. Enggak begitu cara mendidik. Didiklah anakmu berdasarkan porsi umurnya. Ya kan? Sekarang kan penyesalan datang selalu terlambat. Ya kan? Dan anak-anak ini kan membayangkan orang tuanya hebat untuk bisa melakukan itu semua. Karena orang tuanya mendidik, apapun kau lakukan bapak membela. Ya. Orang tua itu mendidik, mengedukasi, memberikan porsi yang besar, yang cocok untuk anaknya. Baik. Pendidikankah itu, ya kalau dia misalnya Muslim, mungkin dia ikut pengajian. Kalau Kristen, mungkin dia sering ke gereja. Itu tugas orang tua. Mungkin rekreasi, ya kan, healing atau apa segala macam. Kan kita masih banyak kita lihat tuh. Baik. Nah, jadi saran kita hari ini, anak-anak ini kan perlu juga sekolah juga perlu peran di sini. Baik. Nah, kenapa ada bullying di sekolah? Ini juga perlu diperhatikan. Berarti sistem pendidikan kita belum juga sampai ke sana. Baik. Kekerasan di dalam sekolah, di luar sekolah. Ada anak-anak udah jadi begal. Ini kan sebenarnya kan berasal semua dari rumah. Baik. Nah, kalau anak keluar dari rumah, kalau nggak betul-betul kuat orang tuanya, anak jadi korban atau jadi pelaku. Hari ini si Aditya jadi pelaku, si Ken jadi korban. Nah, kita nggak bisa cegah orang jadi korban karena ada pelaku. Tapi dari sini kalau semua orang tua mawas diri, tidak mempertahankan atau mengejar sesuatu dengan mengabaikan anaknya, maka anak-anak ini akan menjadi generasi-generasi yang hebat. Baik, Bang Rajamin. Kita harap juga semoga kejadian dari Aditya Hasibuan dan juga Ken Admiral yang melibatkan mantan anggota kepolisian Khairuddin Hasibuan menjadi pelajaran bukan hanya termasuk kepolisian, ya, tapi juga masyarakat khususnya pihak orang tua ya, untuk lebih lebih memperhatikan anak-anaknya. Ya. Baik, terima kasih Bang Rajamin untuk program eksklusif hari ini. Sehat-sehat selalu Bang Rajamin. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan pemuda mitra Kamtipmas Sumatera Utara, Rajamin Sirait. Saya Prasetyo untuk program eksklusif Aktual Channel. Sampai jumpa.